Baik, selamat malam semuanya. Kepada yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Pancasila R30, Pak Insinyur Muhammad Abi Berkah Nadi STMT IPM. Sebelumnya izinkan kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil laporan mini project kami yang berjudul Maraknya Curanmor di Kawasan ITERA. Adapun anggota kelompok kami yang pertama yaitu saya sendiri sebagai moderator. Saya bernama Devina Peranginangin dengan NIM 1201800077 dari Prodi Biologi. Selanjutnya, Perkenalkan, saya Ahmad Saputra dengan NIM 122170003 dari Program Studi Teknik Mesin. Perkenalkan, nama saya Davin Adet Mapragi dengan NIM 122170037 dari Prodi Teknik Mesin. Nama saya Dewi Lamria Sirait, NIM 1203300069 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian. Saya Pramita Lingga dengan NIM 1245453 dari Prodi Sains Lingkungan Kelautan. Ya, saya Samuel Diki Panjangan dengan NIM 122170066 dari Program Studi Teknik Mesin. Oke, baik. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Ahmad Saputra kepada Saudara Ahmad. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu curanmor. Curanmor merupakan tindakan kejahatan mencuri atau percobaan mencuri kendaraan bermotor. Curanmor atau pencurian kendaraan bermotor merupakan kejahatan yang masih marak terjadi di Indonesia. Pencurian kendaraan bermotor di wilayah ITERA akhir-akhir ini meningkat. Adapun beberapa faktor, yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama kebutuhan ekonomi setiap hari. Kedua, karena tingkat pengangguran yang tinggi. Next. Adapun alasan kelompok kami memilih topik curanmor, yaitu karena seperti yang kita ketahui bahwa seringkali mahasiswa dan masyarakat setempat mengeluh karena hilangnya motor. Masalah terkait kehilangan motor ini seringkali terjadi di sekitar kos, bahkan di kawasan kampus. Faktor penyebabnya ini bisa saja karena kurangnya uang dari orang tua, terlalu tinggi tingkat pergaulan bebas. Baik, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Davin. Kepada Davin saya persilakan. Terima kasih atas waktunya, atas diberikan waktunya kakak moderator. Nah, di sini saya akan membahas faktor-faktor penyebab curanmor. Seperti yang kita tahu, marak sekali saat ini terjadi perilaku curanmor. Nah, faktor-faktor penyebabnya ada dua. Di sini ada faktor korban dan faktor pelaku. Faktor korban akibat adanya kelalaian dari pemilik kendaraan bermotor seperti tidak mengunci atau tidak memberikan pengaman pada motornya sendiri. Yang kedua itu faktor pelaku. Di sini kita seringkali terjadi karena kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan untuk mendapatkan uang segera. Nah, bisa kita lihat di sini cara mengatakan Allah tidak akan memberikan permasalahan jika tidak ada solusinya. Nah, kita lihat di sini solusinya dengan memperketat aturan orang tua terhadap anaknya. Yang kedua, tindakan yang memberikan hukuman harus sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Dan yang terakhir, perlunya pengawasan pada marketplace yang menjual bagian-bagian mesin motor bekas curian. Terima kasih. Baik, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Dewi. Kepada Dewi, saya persilakan.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan perundang-undangan di mana norma hukum yang mengatur pencurian tertulis pada pasal 362 KUHP tentang Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900.000. Selanjutnya, untuk Saudara Dewi dipersilakan. Baik, di sini saya akan tentang suatu kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam bab Baik, mungkin teman kami Dewi sedang bermasalah dalam jaringan. Saya akan membantu untuk menjelaskan eh, topik tentang mengembangkan topik ini. Pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam bab 22 Jilid 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ataupun sering disebut KUHP dan merupakan permasalahan yang tak ada habisnya. Pencurian ini lazim terjadi di masyarakat desa, kota, dan negara lain juga. Dengan maraknya peristiwa kehilangan kendaraan bermotor ini, tentu akan menimbulkan isu-isu ataupun berita-berita yang sangat meresahkan masyarakat setempat. Keadaan ini menyebabkan masyarakat merasa tidak nyaman dan tidak aman, kemudian mengakibatkan berbagai respon ataupun reaksi dari masyarakat. Baik itu upaya untuk menghindari diri, berusaha memberantasnya, ataupun reaksi yang berupa tindakan pembalasan terhadap pelaku curanmor. Contohnya adalah misalnya, korban melakukan aksi serang balik dan dibantu oleh masyarakat setempat. Ini akan menjadi eh, contoh main hakim sendiri. Hal ini tentu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Walau terkesan tidak adil, akan tetapi semua berdasar pada nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Pramita Lingga. Kepada Pramita saya persilakan. Oke, untuk selanjutnya ada hasil wawancara 1. Yang pertama, apa saja penyebab dari kenakalan remaja? A. Kurangnya kasih sayang orang tua. B. Adanya masalah keluarga. C. Kurangnya kontrol diri. Yang kedua, bagaimana cara mengatasi curanmor? Yang A. Tinggalkan pergaulan balap liar. B. Perbanyak waktu belajar di rumah atau di sekolah. C. Perhatikan lingkungan sekitar. D. Tetap waspada. Untuk hasil wawancara 2, yang pertama, bagaimana pendapat Anda tentang tingkat keamanan di lingkungan sekitar terkait kasus curanmor? A. Perlunya untuk pengamanan parkir. B. Menggunakan kunci ganda alarm. C. Area parkir terang benderang. 2. Apa langkah-langkah yang bisa Anda ambil untuk melindungi kendaraan Anda dari tindak pencurian? A. Parkir di tempat yang aman. B. Pantau kendaraan. C. Gunakan sistem keamanan tambahan. Untuk hasil wawancara 3, saya persilakan rekan saya Samuel untuk menjelaskan. Baik, hasil wawancara 3. Yang pertama, bagaimana peran teknologi dalam menangani kasus curanmor seperti penggunaan sistem pelacakan kendaraan dan teknologi keamanan terkini? Jawaban, teknologi memainkan peran penting dengan penerapan sistem pelacakan GPS, penggunaan teknologi keamanan tinggi pada kendaraan, dan pengembangan aplikasi ponsel cerdas untuk melaporkan kejadian curanmor secara cepat kepada pihak berwenang. Yang kedua, apa yang menjadi motivasi utama seseorang untuk terlibat dalam kegiatan curanmor? Jawaban, motivasi utama dapat bervariasi, mulai dari faktor ekonomi yang sulit hingga dorongan emosional atau tekanan sosial. Next.
Berikut hasil dokumentasi kami saat melakukan kegiatan wawancara mini project. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Udah ya, Kak?